Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad-dalalati ila al-khair wad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Dalam pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang-orang yang berakal. Bila kita ingin memahami satu definisi atau satu gelaran yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka gelaran itu akan ada kepada orang bila sesuai orang itu dengan kriteria yang ada pada gelaran tersebut. Dalam ayat ini Allah melabelkan golongan ulul albab, orang-orang yang berakal. Itu gelaran, julukan, label yang Allah kasih. Tapi siapa orang yang berakal itu? Adakah kita boleh mendakwa saya berakal? Orang mungkin mendakwa saya ulul albab. Adakah itu maksudnya karena dia pandai, karena dia sukses dalam bisnis, dia pandai dalam berdebat, atau dia mempunyai gelaran-gelaran tertentu di masyarakat? Adakah itu dikatakan orang berakal? Adakah karena orang kata dia genius maka dia adalah ulul albab? Tidak ada sesiapa yang boleh mendakwa bahwa dirinya ulul albab, karena label ulul albab itu Allah yang kasih. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah siapakah ulul albab? Yang memenuhi kriteria yang Allah juga mahukan. Jadi label itu bukan boleh siapa boleh mendakwa. Itu label aku punya. Apa sebab? Karena saya genius. Label itu saya yang punya sebab saya sukses dalam berniaga atau berbisnis. Allah yang kasih label, Allah juga yang memberikan kriteria. Siapakah orang yang berakal? Yang kalau dipenuhi kriteria itu, maka dialah orang berakal. Kalau tak dipenuhi kriteria tersebut, hatta nak kata jenius macam manapun, bukan ulul albab. Siapa pertama ulul albab? Yang pertama disebutkan oleh Allah adalah alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji. Ini sudah dibahaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, tidak ingkar janji. Ada kalanya orang berjanji di satu masa, ingkar janji di masa yang lain. Tapi ulul albab dia tidak pernah mungkir janji, dia memenuhi janji dan tidak memungkiri janji. Yang ketiga, ulul albab adalah walladzina yasiluna ma amara Allahu bih, orang yang menyambung apa yang disuruh oleh Allah untuk disambung daripada silaturahim. Yang keempat, wa yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam berniaga, dalam bekerja, dalam bertugas sebagai PA, bertugas sebagai pejabat awam, bertugas di tempat swasta, kerajaan, tak kisah. Yang penting takut kepada Allah di mana saja ia berada, dalam bertugas ataupun tidak. Yakhshawna rabbahum. Yang keberapa ini? Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Sifat orang yang berakal yang kelima adalah alladzina atau wa yakhafuna su'al hisab, orang yang dia takut akan hari perhitungan. Maksud daripada takut hari perhitungan supaya dia tidak menjadi masalah ketika dihisab di sana. Dia akan perhitungkan hisabnya di sini. Karena apa yang dia lakukan di sini menentukan hisabnya di sana. Banyak benda dia tak elok dibuat di sini, di sana hisabnya sukar. Oleh sebab itu dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kamu di dunia sebelum kamu diperhitungkan nanti di sana. Orang yang banyak memperhitungkan dirinya di dunia,
akan kurang perhitungannya nanti di akhirat. Hari perhitungan nanti itu ada, pasti, yakin 10,000%. Tidak ada orang memungkiri. Wa nadhul mawazinal qista. Kami akan letakkan timbangan itu dengan adil. Walaupun sebesar biji sawi, ataina biha wa kafa bina hasibin. Amal itu kalau sebesar biji sawi pun juga kami akan datangkan, kami akan timbang juga. Cukup kami ini akan memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia. Jadi kriteria yang kelima kepada orang yang berakal adalah orang yang memperhitungkan hari perhitungan, maknanya dia akan perhitungkan perbuatannya di sini untuk tidak sulit perhitungannya di sana. Yang keenam adalah ayat yang dibaca tadi. Moga-moga kita termasuk orang-orang ulul albab tadi kan. Sebab pahalanya nanti tengok apa Allah akan sediakan kepada orang ulul albab ini. Katanya walladzina sabaru, ini yang keberapa ini? Yang keenam. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang keenam, orang-orang yang bersabar karena ingin meraih redha daripada Tuhan mereka. Yang ketujuh, wa aqamus shalah. Yang ke-8, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak akan rezeki yang Allah beri kepada mereka secara rahasia dan juga terang-terangan. Yang ke-9, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, yaitu orang-orang yang menolak kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya dengan kebaikan, atau menolak dengan kebaikan segala kejahatan. Ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka yang mempunyai 9 kriteria tadi yang dikatakan ulul albab, memenuhi janji, tidak ingkar janji, kemudian menyambung silaturahim, kemudian takut kepada Tuhan mereka, risau akan hari perhitungan, sabar karena Allah, mendirikan salat, berinfak daripada rezeki yang diberikan oleh Allah secara rahasia atau terang-terangan, dan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. 9. Ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka itu rumah yang digantikan, rumah yang lain. Apa rumah yang lain? Jannatu adnin, syurga Aden. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Barang tukaran yang akan ditukar oleh Allah kepada manusia itu adalah syurga. yakni jual beli kita dengan Allah, transaksi antara kita dengan Allah, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu adalah surga. Jadi surga itu harganya bukan murah, mahal sekali. Tapi ia bukan mahalnya dengan uang, karena uang pun tak ada nilai untuk membeli surga. Melainkan bila uang itu digunakan untuk amal akhirat, ibadah, barulah uang itu bernilai. Duit sebanyak apapun, manapun yang kita miliki untuk membeli surga, tak ada nilainya. Tapi duit yang sama, bila digunakan ibadah, maka 1 sen pun akan ada nilainya di surga. Yang pertama atau yang keenam daripada kriteria orang yang berakal, katanya alladzina sabaru, walladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar ini selalu kita dengar. Katanya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang itu kalau masuk dalam surga, katanya salamun alaikum bima sabartum. Kan dalam ayat ini kan, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kamu wahai penghuni surga, sebab kamu sabar. Secara khusus dia bukan sabar, padahal dia sholat, dia zakat, dia i'tikaf, dia banyak berbuat baik. Tapi ucapan tahniah malaikat kepada penghuni surga sebab mereka sabar. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan tentang sabar, ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun.
illa 'alal khashi'in. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu walaupun tiang agama, tapi Allah mendahulukan sabar dulu di sini. Bisabri wassalah. Sabar dan juga salat. Karena sabar itu lakabiratun, besar, berat bagi seseorang. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sabar terbagi kepada 3 bahagian. Sabar di dalam taat. Seseorang dicabar kesabarannya untuk istiqamah berbuat taat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Seseorang itu juga tercabar kalau dia terbiasa melakukan maksiat atau dirangsang melakukan maksiat atau di-offer untuk melakukan maksiat, dia sabar untuk meninggalkan. Untuk meninggalkannya perlu kesabaran juga. Ini bahagian daripada sabar. Yang ketiga, sabar ketika berhadapan dengan musibah. Ini juga menuntut kepada kita sabar. Hanya di dalam Al-Quran ini, sabar ini juga terbagi kepada 2 bahagian dari aspek yang lain. Orang bersabar dengan sesuatu yang dia tidak boleh untuk mengelak. Tak ada orang buat kepada dia. Seperti orang kena penyakit. Yang kedua adalah sabar orang yang sakit karena orang lain. Perbezaannya adalah kalau orang sakit tanpa ada orang buat dirinya sakit, dia tak boleh lawan kepada, dia nak marah dengan siapa? Dah kena sakit. Dia tak ada siapa nak meluahkan kemarahannya, kecuali orang yang lemah iman, dia akan marahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang problem itu adalah, dan lebih berat, kalau Anda sakit disebabkan orang lain yang menyakiti Anda. Ini lebih mencabar karena Anda boleh lawan kepada orang itu. Anda mampu untuk mengekspresikan emosi Anda kepada orang itu. Antara Anda meluahkan emosi kepada orang yang bikin sakit kepada Anda, atau Anda bersabar mengawal emosi. Kalau Anda luahkan emosi, tidak bersabar. Kalau Anda kawal emosi, Anda sabar. Yang kedua ini yang lebih sukar berbandingkan kepada yang pertama. Yang pertama dia kena sakit, kena musibah, dia jatuh ke walayadzubillah, atau tertimpa sesuatu ke kepalanya luka ke, sakit. Tapi dia tak akan marahkan dengan tiang yang jatuh tu. Dia tak boleh nak luahkan kemarahan, walaupun kadang-kadang dia marah tiang tu dihentam juga dia. Tapi tak ada makna. Tapi kalau orang lain yang bikin Anda sakit. Yang kedua ini lebih mencabar. Walihada dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sabar pada zat. Sabar itu pada dirinya atau datang daripada orang lain yang dia boleh membalas. Katanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sabarlah kamu atas musibah yang menimpa kamu. Yani musibah yang kamu tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol. Datang begitu, jatuh ke, apa-apa jadi ke. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah atas apa musibah yang menimpa kamu. Karena sabar yang sedemikian itu min azmil umur, yakni daripada sesuatu yang azam, yakni yang baik, sangat kuat bagi seseorang bersabar ketika ditimpa musibah. Pada sabar yang kedua, yaitu sabar karena orang lain menyakiti kita. Katanya walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang bersabar dan memaafkan, yang demikian itu pasti
daripada perbuatan azmil umur. Perbezaan ayat yang pertama dan yang kedua itu lebih kuat, yang kedua lebih pasti, yang kedua lebih tinggi. Apa sebabnya? Karena cabaran yang kedua lebih daripada yang pertama. Untuk kita sampai kepada yang kedua tadi, ketika berhadapan dengan orang yang menyakiti kita dan kita mampu melawan, itu adalah cabarannya ada 3. Yang pertama, tahan emosi. Yang kedua, memaafkan kepada orang yang kita marah kepada dia, bukan balas. Yang ketiga, kita berbuat ihsan kepada orang yang menyakiti kita. Untuk sampai kepada yang kedua nih, yang Allah lamin azmil, dipastikan pasti. Kalau yang pertama, orang kena musibah sabar, katanya inna dzalika min. Yang demikian itu, yang sabar karena musibah dia tak boleh balas, karena musibah tak ada orang buat kepadanya, maka itu bahagian daripada azmil, min sebahagian daripada azmil umur. Tapi yang kedua, orang yang dia sabar dan memaafkan kepada orang yang menyakiti kepadanya, inna dzalika lamin, adalah pasti. Dia pasti dapat daripada azmil umur. Beza antara pertama dengan yang kedua. Karena cabaran pertama dan kedua juga beza. As-sawabu ala qadri an-nusab. Balasan dari Allah itu bergantung kepada dugaan dan cabaran yang kita lalui. Fahimtum? Walihada dalam hadis ada diceritakan. Katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah mendengar kalau ada seorang bernama Mistah menyakiti keluarga Sayyidina Abu Bakar, menuduh kepada Siti Aisyah bahwasanya Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan Safwan ibnul Mu'attal, seperti mana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yang dibebaskan oleh Allah Siti Aisyah daripada tuduhan tersebut. Dan ini adalah bahagian daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Siti Aisyah. Yang membela Siti Aisyah adalah Allah. Satu hal yang luar biasa, kalau orang dibela oleh Allah, ada 10 ayat turun semata-mata untuk membersihkan nama baik Siti Aisyah. Salah seorang yang tergelincir menuduh namanya Mistah. Mistah ini yang bagi nafkah kepada dia adalah Sayyidina Abu Bakar. Ayah kepada orang yang dituduh oleh Mistah akan kehormatannya, dia juga yang bagi makan kepada orang yang menuduh tuh. Kira-kira kalau orang buat macam tu kan, awak makan minumnya aku bagi, awak punya balasan kepada aku macam ni kah? Dituduh bukan macam-macam, dituduh marwahnya. Wah, ini dituduh istrinya Rasulullah, putri kesayangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya tak akan bagi lagi kepada dia. Saya tak akan bagi lagi kepada dia. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Jangan sekali-kali orang yang diberi oleh Allah keluasan dalam rezeki, mempunyai harta, bersumpah untuk tidak memberi kepada ulul qurba, kepada kerabat, dan kepada orang anak-anak yatim atau orang berhijrah di jalan Allah. Kamu tak mau ke dapat ampun dari Allah dengan apa? Dengan bersabar dengan kejahatan orang berbuat kejahat kepada kita, atau memaafkan, atau memberi ihsan kepada orang yang menyakiti kepada kita. Cabarannya adalah kita punya emosi, kita punya hawa nafsu.
Dan itu bukan perkara yang mudah seseorang berhadapan dengan hawa nafsu sendiri. Tapi Allah cabar. Imma kamu lawan kau punya hawa nafsu, kau punya emosi, kau punya marah, jaminannya aku bagi ampun kepada kamu. Kalau kamu tak mahu, aku tak bagi ampun kepada kamu. Kau tunaikan apa yang kau nak dengan emosi kamu. Tak nak bagi, silahkan. Tak mau diteruskan pemberian, silahkan. Apa yang kamu dapat? Kepuasan dalam diri. Bas. Pahala dapat tak dapat? Tak dapat. Kedudukan di sisi Allah, pengampunan dapat tak dapat? Tak dapat. Apa sebabnya? Ikut emosi. Allah bagi tahu kalau ikut aku bagi ampun, aku bagi pahala. Engkau ikut emosi hanya dapat kepuasan. Manusia dicabar antara apa yang Allah offer dengan apa yang telah dikehendaki oleh hawa nafsu dan emosinya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim, seseorang itu kalau dalam keadaan marah dengan orang lain, ada 3 tahap yang mesti dilakukan. Yang pertama, kawal emosi. Wal kadhimina al-ghaidha. Wal kadhimina al-ghaidha. Apa itu dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini definisi orang yang bertakwa katanya. Bersegeralah kamu untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa dia? Yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan orang yang bersalah. Yang keempat, memberi ihsan kepada orang, hatta kepada orang yang bersalah. Itu termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ketika sedang emosi dengan orang, perhatikan 3 perkara ini. Pertama, kawal emosi atau tahan. Yang kedua, maafkan. Yang ketiga, berbuatlah ihsan. Habib, orang dah buat jahat kepada kita, layak apa dia dapat ihsan? Ya kan, mungkin orang pun nak cakap macam tu. Coba kita tengok kepada diri kita. Berapa banyak kita ini ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak maksiat kita lakukan? Berapa banyak dosa kita lakukan? Adakah Allah marah kepada kita? Adakah Allah terus ambil dan Allah hukum kita langsung? Kalau kita banyak berbuat dosa kepada Allah, Allah beri ruang kepada kita. Dengan taubat Allah ampunkan. Sebanyak mana dosa kita lakukan, kalau sungguh-sungguh orang bertaubat Allah ampunkan. Lalu sifat yang ada pada Allah mengampunkan itu, kalau kita tidak meniru, kita meniru siapa? Tidak bolehkah Allah Subhanahu wa taala menghukum kepada kita dengan maksiat yang kita lakukan, seperti mana kita ingin menghukum kepada orang berbuat jahat kepada kita? Coba bayangkan maksiat orang itu kepada kita dengan maksiat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menghukum kepada orang itu, bukankah kita layak juga dihukum oleh Allah atas maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka ruang untuk bertaubat, untuk kembali. Macam itulah untuk kita menyikapi kepada orang yang bersalah, meniru Allah dalam sikapnya terhadap hambanya. Hati-hati daripada suara iblis. Bisik telinga kita, awak bukan Tuhan, awak bukan Allah. Ada apa nak meniru Allah Subhanahu wa taala? Kacau sini. Faham tu? Memang saya bukan Tuhan, memang manusia bukan Tuhan, tapi manusia diperintahkan untuk meniru sifat Tuhan. Diperintahkan untuk meniru sifat maafnya Allah, sifat rahmatnya Allah, ya. Kita diperintahkan untuk meniru pada sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Idzan dalam hal ini diperintahkan dalam ayat ini, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah dan memaafkan kepada orang lain, dan juga berbuat ihsan kepada orang tersebut. Nah, qal walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim,
Yang keenam daripada kriteria orang berakal ini adalah orang-orang yang sabar kerana meraih Tuhan, meraih ridha daripada Tuhan mereka. Kalau dikatakan di sini sabar untuk meraih ridha, berarti ada orang sabar tidak meraih ridha. Coba kalau orang itu ada orang kenamaan, orang itu besar, contohnya lah. Kemudian ada orang di tepi jalan situ kurang hajar sedikit, kurang sopan. Dia ini dilihat orang lain, kamera di sana sini. Aku kalau marah nanti ini masuk dalam kamera jadi viral problem aku. Baik aku tahan saja marah. Dalam hati geram nak hentam kepada dia. Dia tahan marahnya, dia sabar. Tapi bukan karena Allah, karena takut viral. Sabar, tapi bukan karena Allah. Sabar karena takut viral. Jadi jangan rugi, sudahlah kita sabar. Tak dapat pahala karena nawa itu takut viral. Oleh sebab itu dikatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar karena ingin meraih ridha daripada Tuhan, mereka mulai sabar ini di dalam rumah. Dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan adik-beradik, dengan jiran, dengan kawan-kawan. Mulai daripada sabar ini untuk kita berinteraksi dengan orang-orang dekat dengan kita untuk meraih sifat-sifat yang disebut dalam ayat tersebut yang termasuk golongan ulul albab. Yang keenam, yang ketujuh, wa aqamus shalah. Sifat yang ketujuh kepada orang-orang ulul albab, wa aqamus shalah. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat ke atas seorang hamba, salatnya dahulu. Kalau salatnya pas, yang lain mudah untuk pas. Kalau salatnya tak pas, yang lain pasti tak akan pas. Perhitungan dengan Allah yang pertama adalah tentang as-salah. Nah, yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang berakal itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada mereka. Cara memberi rezekinya sirran, atau cara berinfaknya sirran, rahasia. Wa alaniyah, dan juga terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala membahagikan cara bersedekah secara sembunyi dan terang-terangan. Kalau demikian orang kalau bersedekah terang-terangan boleh atau tidak? Boleh. Walaupun pada akhirnya nanti masuk surat kabar, ya termasuk surat kabar itu ya terang-terangan. Kalau begitu dia riya. Kalau setiap orang bersedekah terang-terangan itu riya, kenapa dalam hal ayat ini Allah bagi tahu orang berakal itu orang berinfak secara sembunyi dan terang-terangan? Takkan disebutkan terang-terangan di sini riya. Riya ini adalah amalan rahasia di dalam hati. Ada kalanya orang bersedekah sembunyi tapi dia riya. Macam mana? Dia malam-malam dia tutup dia punya kepala, pergi ke tempat orang-orang yang susah di bawah jembatan, ke tepi-tepi jalan, ke baginakan. Tak ada orang tahu. Balik rumah, tengok, aku sedekah malam tadi tak ada orang tahu. Dia bunyi diri sendiri. Dengan orang bagi terang-terangan kepada orang tepi jalan itu bagi masuk surah kabar tak apa, tapi dia ikhlas. Yang pertama tadi tak ikhlas. Tak ada orang tahu. Dia sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, tak puji diri sendiri. Dia ujub dengan perbuatannya. Puji terang-terangan tadi macam mana dilihat orang? Yang bagi sedekah terang-terangan tuh bukan dia mengharapkan dilihat orang. Orang mau tengok dia tak tengok, mau surah kabar tak mau surah kabar dia tak peduli.
Dan dengan demikian keikhlasan seseorang itu rahasia antara dia dengan Allah. Tiada siapa punya hak menghukum isi hati orang lain dalam bersedekah, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Kalau ini riya, ini tidak riya. Kenapa Anda mendahului otoriti Tuhan untuk mengetahui isi hati orang sehingga menghukum orang lain riya atau tidak riya? Daripada mana Anda boleh tahu? Jibril datang kepada Anda beritahu nih kalau tak ikhlaskan. Sedekah dibagi kepada dua bahagian, secara rahasia dan secara terang-terangan. Ada kalanya bersedekah rahasia lebih baik daripada terang-terangan, ada kalanya bersedekah terang-terangan lebih baik daripada bersedekah secara rahasia. Walaupun pada umumnya sedekah rahasia itu lebih membawa kepada keikhlasan bagi seseorang yang bersedekah karena tak ada sebab untuk dia mencari perhatian orang untuk dipuji, melainkan hanya dirinya sendiri, dan lebih mudah dia untuk mengawal dirinya daripada mengawal orang lain bila melihat kepada dirinya ketika berbuat perbuatan tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, in tubdu shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu zahirkan sedekah kamu itu baik. Kalau kamu sembunyikan, itu lebih baik. Sehingga dikatakan sedekah rahasia lebih baik daripada terang-terangan 70 kali ganda. Tapi ada kalanya bersedekah terang-terangan itu juga perlu, bahkan lebih baik daripada sedekah secara senyap-senyap. Macam mana? Kalau ada orang, dia adalah orang yang kaya raya, hidup di kawasan rumah orang-orang susah miskin. Orang-orang miskin lalu rumahnya, keretanya, rumahnya, kemudian dia kemewahan. Kalau orang kaya tadi sedekahnya senyap-senyap, orang miskin yang ada di sekelilingnya itu tak tahu kan. Orang miskin kata ini orang kaya kedekut. Dia tak bagi, tak pernah nampak dia keluar duit. Dalam hal ini mengganggu keselesaan hidup bermasyarakat dengan kawasan orang-orang miskin. Ya, orang kaya seperti ini supaya tidak menimbulkan negatif spekulasi, dia kena bersedekah, tunjukkan dan diberikan kepada fakir miskin, bukan untuk mendapatkan pujian, tapi mengelak pandangan buruk, buruk sangka, agar supaya tidak berlaku kepada dirinya. Yang seperti ini boleh bersedekah dengan terang-terangan. Bukan ingin dipuji, tetapi ingin mengelak perkara buruk berlaku. Yang kedua, digalakkan bersedekah secara terang-terangan bila bertujuan mengundang orang lain bersedekah yang sama. Contohnya Kalau katalah masjid buat pengumuman untuk renovate atau memperbaharui barangan masjid contohnya. Kemudian meminta sumbangan. Satu orang kaya beritahu, saya sumbang 50.000, dengan amount-nya dia sebut. Saya sumbang 50.000. Tujuannya supaya orang kaya lain bagi 60 ke, 70 ke, 100 ke, supaya itu. Atau at least paling tidak berani untuk menyumbang karena dimulai oleh dirinya. Dia terang-terangan bercakap karena ingin mengundang orang lain bersedekah. Yang seperti ini lebih baik daripada bersedekah senyap-senyap, yang kalau dia sedekah senyap-senyap tak ada orang nak bagi daripada orang lain. Yang seperti ini katanya orang bersedekah secara terang-terangan dalam kondisi seperti ini, pahalanya 70 kali ganda daripada orang bersedekah secara senyap-senyap. Dan ada kalanya bersedekah perlu senyap-senyap, ada kalanya bersedekah perlu dengan terang-terang. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada mereka. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya sedekah itu boleh memadamkan murkanya Allah.
untuk kita dapat meraih ridha dari Allah adalah bersedekah dengan sedekah rahasia. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yang terakhir sifat ulul albab. Yang kesembilan, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Menolak, ad-dar'u itu menolak dengan kuat. Kalau dafa'a menolak juga, tapi mungkin perlahan-lahan. Tapi kalau ad-dar'u menolak dengan keras. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak dengan keras segala perbuatan jahat dengan kebaikan. Ini bahagian daripada sifat orang yang berakal. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengatakan demikian. Balaslah orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Balaslah orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu dengan kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Maksudnya orang berbuat jahat kepada kita, zalim kepada kita, ambil hak kita, atau memaki dan merendahkan kita. Dia bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya mengambil hak, zalim, dan macam-macam dosa yang dia lakukan. Dosanya kepada Allah, tapi perbuatan itu dilakukan kepada kita. Jadi dia bermaksiat kepada Allah terhadap kita, yakni dengan perbuatan-perbuatan yang tadi. Jadi yang patut kita buat adalah berbuat taat kepada Allah terhadap dia, yakni tidak membalas kepada dia dengan perbuatan yang sama sehingga kita sama dengan dia melakukan maksiat kepada Allah terhadap dia. Dia zalim, kita zalim. Dia maki, kita maki. Kalau begitu kita sama dengan dia bermaksiat kepada Allah terhadap satu dengan yang lain. Tapi ini diperintahkan adalah taat kepada Allah. Perhatikan kalimat taat kepada Allah agar supaya kita tidak melihat kesalahan orang itu kepada kita, tidak melihat kepada kesalahannya, tidak melihat kepada perbuatan jahatnya, tapi mengukur perbuatan kita yang mesti kita timbang dengan neraca syariat. Adakah perbuatan kita terhadap orang yang zalim kepada kita itu perbuatan yang Allah ridha atau tidak? Bila kita akan tahu perbuatan kita itu diridhai oleh Allah atau tidak, kalau kita letakkan neracanya itu syarak dan tidak melihat kepada perbuatan jahat orang itu. Kalau kita hanya fokus kepada kejahatan orang, maka kita akan lupa untuk meletakkan neraca yang baik. Karena kita fokus dengan kejahatan orang itu dan kita akan emosi dengan orang tersebut. Faham dong? Hadza berkenaan dengan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Naam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu hak Allah. Yang kedua, ikutilah perbuatan maksiat kamu dengan kebaikan, supaya perbuatan kebaikan itu menghapus perbuatan maksiat kamu. Itu hak terhadap diri sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kamu kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Hak manusia, hak Allah, hak diri sendiri dan hak manusia. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Kalau ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang memakai selendang seperti ini. Bukan selendang Nabi ini agak kasar, ditarik daripada belakang selendang itu dengan kuatnya, sehingga kesan gesekan kain selendang itu melalui leher Nabi, dan leher Nabi ini disifatkan misal ibrik. Ibrik ini macam ceret yang terbuat daripada perak, maksudnya putih. Dan ketika kulit putih itu terkena benda kasar dengan kuat, dia akan memerah.
Jadi leher Nabi ini nampak kesan merah karena tarikan kuat seorang badui yang meminta kepada Nabi. Katanya, "A'tini min malillahi la min mali abik wa la ummik." Bagi kepada aku harta, bukan milik ayah dan ibu kamu. Katanya, oh dia minta cara macam tuh. Kan tidak sopan. Karena ini kasar, ini kan tidak berakhlak cara meminta. Kan ini kan kurang ajar cara memintanya. Adakah kita sikapi dengan kurang hajar juga? Adakah kita sikapi dengan marah maki kepada dia? Kalau berdasarkan dengan emosi, memang. Coba kalau kita naik kereta, kemudian ada orang hon kita di belakang. Kemudian dia potong kita pasti hon 2-3 kali. Kalau dalam hon saja kita tak boleh kawal emosi, macam mana nak kawal kalau berhadapan dengan dia? Kawal emosi. Jangan kalah. Tak ada apa yang diuntungkan dengan mempertahankan emosi kecuali hanya merasa puas yang kosong. Lepas itu habis dah. Apa kita dapat dengan mempertahankan kita punya emosi? Hanya kepuasan yang tak berbaloi. Kalaulah kepuasan tu datangkan kita manfaat apa ke, kita naik pangkat ke atau tak ada. Faham tom? Kata badui itu tarik dengan kuatnya. Kemudian kata baginda Rasulullah mengatakan kepada badui itu, "Wahai saudara Arab, bukankah cara kamu meminta ini menyebabkan aku tak bagi karena cara kamu tidak sopan?" Kata badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, yang kami tahu tentang kamu tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Kamu selalu membalasnya dengan kebaikan. So kamu tak akan mungkin balas kepada aku dengan yang tidak baik." Tersenyum Nabi dikasih sebenarnya apa yang dia minta. Fahimtum? Laisa syadid bisur'ah walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu orang yang ada otot. Orang yang kuat adalah orang yang mengawal emosi ketika dia marah. Fahimtum? So kawal emosi. Seperti yang saya katakan, mula daripada rumah dulu. Jangan kuat-kuat banting pintu. Jangan tunjuk muka masam kalau ada hal-hal yang tak menyenangkan di rumah. Keep smiling saja dalam setiap saat. Try untuk kita smile walaupun kita marah. Fil hadis dikatakan ketika ada seorang sahabat Nabi itu yang Nabi marah kepada dia disebabkan tak ikut dalam perang. Katanya Nabi senyum tapi senyuman sinis. Ya, masih jaga senyumannya itu. Tapi ingin menyampaikan risalah pada senyum tuh. Dengan senyuman sinis maksudnya senyuman orang marah. Tapi senyum. Mengawal beliau dengan senyum, tapi menyampaikan risalah pada senyum dengan menegur kepada orang itu. Bukan dengan kata-kata. Dididik walaupun dengan senyuman yang marah. Fahim tom? Hakadha berkenaan dengan sifat-sifat orang yang ulul albab. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. 9 ini ulaika lahum, bagi mereka uqbad dar. Uqba yakni ada yang lain pada adar rumah. Yakni ada rumah yang lain. Yang dimaksudkan di sini adalah selain daripada rumah di akhirat, selain daripada rumah di dunia, ada rumah di akhirat, negeri di akhirat, tempat di akhirat. Bagi mereka yang punya 9 ini, ada tempat lain disediakan oleh Allah, bukan di dunia. Apa itu? Jannatu adnin. Surga-surga yang kekal. Atau adn ini disifatkan yang abadi. Atau nama surga sendiri namanya surga Aden. Secara bahasa namanya muqim, yang kekal berada di dalamnya. Jannatu adnin. Jannat itu jamak atau plural daripada jannah, yakni surga. Surga ini atau jannah dalam arti bahasa kebun. Dalam arti bahasa
kebun. Jadi di surga ini banyak kebun-kebun. Kalau surga itu kebun, ada rumah atau tidak ada rumah? Jangan-jangan kebun saja di situ. Bukankah dalam Al-Quranul Karim dalam surat As-Saff itu kan, wa masakinah thayyibatan fi jannati adnin, dan rumah-rumah yang baik di kebun-kebun Aden atau surga Aden. Berarti di dalam kebun ada rumah. Dalam kebun ada rumah. Pernah tengok itu kalau pergi villa atau ada kita pergi ke tempat-tempat yang untuk kita pergi rekreasi kan. Ada pergi satu kawasan villa besar, dikeliling itu kebun. Yang ini kebun entah apa kau. Jadi tengok daripada rumah itu, cantik, subhanallah. Pernah pergi saya pernah pergi satu kawasan itu kan dekat Janda Baik situ. Ada satu villa sekelilingnya itu hijau. Sejuk mata memandang. Ya salam, kalau ini di dunia saja ada rumah besar, di sekelilingnya ada tanaman-tanaman, macam itulah gambaran di surga. Katanya jannah wa masakin thayyibatan fi jannati Aden. Ada rumah-rumah yang indah dan baik di kebun-kebun Aden atau di surga Aden. Kalau kata baginda Rasulullah, tahukah kamu kepada Tuba? Katanya ada Tuba. Kata baginda Rasulullah, Tuba itu pokok di surga, daunnya itu rindang. Perjalanan 100 tahun itu selama itu daun yang rindang untuk orang berjalan di surga. Tahu pernah kalau orang yang mungkin pernah hidup di negara-negara yang mungkin dekat Amsterdam dekat mana, wallahu a'lam, al-muhim nampak gambar-gambar itu kan, naungan sepanjang jalan itu daripada dedaunan yang rindang. Di surga pun ada juga begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, tanpa hisab. Ya Rabbal alamin. Jannatu adn yadkhulunaha. Surga-surga Aden yang akan masuk ke dalamnya. Yang masuk dia seorang ke? Kita kena pegang satu konsep, jangan suka berharap masuk surga seorang-seorang. Masuk secara by group. Karena surga terlalu luas untuk dimasuki oleh Anda seorang. Katanya, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Akan masuk ke dalam surga bersama dengan mereka, daripada keturunan mereka, daripada pasangan-pasangan mereka, daripada zuriyah-zuriyah mereka. Ya salam, kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Dan ini adalah memberikan gambaran kepada kita betapa di dunia ini nikmat keluarga itu adalah begitu indah, karena salah satu yang dianugerahkan oleh Allah kepada penghuni surga, kumpul dengan family. Ya, jangan dilepaskan peluang untuk bersama dengan keluarga ketika berada di dunia. Tak ada kenikmatan hidup itu dengan sesiapapun di dunia ini melebihi daripada kenikmatan hidup dengan keluarga. Kecuali kalau dia tidak mahu membina keindahan dalam kehidupan rumah tangga. Ini dalam Al-Quran Allah bagi tahu, dia akan masuk surga. Siapa tadi masuk surga? Yang 9 sifat tadi itu. Siapa yang masuk bersama dengan mereka? Keturunannya. Dengan demikian kita memahami bahwa di akhirat nanti tidak semua hubungan kekeluargaan akan tidak bermanfaat. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Lan tanfa'ukum arhamukum." Hubungan silaturahim kamu tidak akan memberi manfaat di akhirat, ya kalau antara kafir dengan kafir atau kafir dengan orang muslim.
Tapi hubungan kekeluargaan orang mukmin dengan orang mukmin, ya ada kalanya ada bermanfaat. Lebih daripada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersamaan keluarga di dunia untuk bersama dengan mereka nanti di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya dalam iman, maka kami kumpulkan keturunannya dengan orang-orang yang beriman di atas itu. Kalimat al-haqna, al-luhuk ini diangkat kedudukannya. Bermakna dia berada di bawah, tak sama level dengan kedudukan keturunan yang di atas karena perbezaan amal. Yang di atas keturunannya yang di atas baik-baik, amalnya hebat-hebat. Yang di bawah keturunannya baik, tapi level kebaikan keturunan yang di bawah tidak sama dengan level keturunan yang di atas. Karena kedudukan tidak sama, karena perbezaan amal, diangkat oleh Allah keturunan yang di bawah itu untuk diberikan kebersamaan dengan yang di atas. Tujuannya apa? Bagi happy yang di atas untuk bersama dengan keluarganya. Jadi bermanfaat atau tidak bermanfaat hubungan kekeluargaan di akhirat? Bermanfaat. Walaupun tetap bukan bermakna itu bergantung ya. Tapi ini nas Quran bagi tahu begitu. Keturunan bermanfaat kalau diikuti oleh keturunannya, bukan untuk bergantung dengan dasar keturunan sahaja. Fahim tom? Katanya dalam ayat ini mereka akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang baik daripada keturunan mereka. Min abaihim. Oh. Mungkin saja yang baik itu anaknya. Sehingga amalnya anak tinggi. Orang tuanya, ayah dan ibunya baik. Tapi level kebaikan orang tua tidak sama dengan anak. Anaknya berada di tinggi karena level kebaikannya tinggi. Orang tuanya baik tapi tak selevel dengan kebaikan si anak. Jadi levelnya berada di bawah. Itu pun juga orang tua yang di bawah diangkat untuk kumpul bersama dengan anaknya nanti di akhirat. Apa sebabnya? Nikmat kekeluargaan juga diberikan oleh Allah hatta di surga. Jadi ada kalanya keturunan yang di bawah itu dapat manfaat daripada keturunan yang di atas. Ada kalanya keturunan yang di bawah memberi manfaat kepada keturunan yang di atas. Ada kalanya atuk memberi manfaat kepada cucu atau cicit atau sebaliknya. Oleh sebab itu dalam ayat ini mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang baik daripada keturunan orang-orang tua mereka. Dan juga pasangan-pasangan mereka. Pasangan mereka siapa di sini? Ya pasangannya ketika berada di dunia lah. Suami istri di dunia nanti di akhirat boleh bersama lagi ke? Ada orang tanya, Habib macam mana kalau saya masuk surga, tapi saya tak mau ada bidadari di surga untuk suami saya? Nak jawab macam mana? Di surga pun ada cemburu juga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di surga itu diambil oleh Allah sifat cemburu. Dan tak ada orang jealous di surga, tak ada. Orang dengki, hasad dengki tak ada. Yang ada adalah mesra semua, tak ada gaduh, tak ada kacau, tak ada apa, semuanya okey, alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada cemburu. Kalau tidak problem juga di surga nanti kalau ada jealous. Dan yang kedua adalah anugerah yang Allah berikan itu. Kalau Allah sebutkan di sini bersama masuk ke dalam surga dengan pasangannya, ya pastinya siapapun pasangannya itu adalah lebih baik daripada apapun yang ada di surga. Kalau ada yang lain lebih baik daripada pasangannya, untuk apa didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini?
karena adanya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang berpasang-pasangan. Bukan hanya di sini tapi juga di sana, maka dimasukkan surga juga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pasangannya di sana. Tapi jangan dibayangkan dengan kondisinya di sini, kalau di sini suka gaduh ke, kalau di sini suka jealous ke, di sini suka macam-macam ke. Jangan dibayangkan kehidupan di sini dengan di sana. A'dadtu li ibadi ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hambaku di surga kenikmatan yang tak pernah mata memandang, telinga mendengar ataupun terlintas di dalam hati. Jannatu adrin yadkhulunaha, masuk surga bersama dengan orang-orang keturunan mereka dan pasangan-pasangan mereka dan juga zuriyah-zuriyah mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat akan masuk ke dalam surga daripada macam-macam pintu. Surga itu ada macam-macam pintu, ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada macam-macam pintu. Malaikat akan masuk daripada sekian banyak pintu. Mengatakan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untuk kamu disebabkan kamu sabar. Fa ni'ma uqbad dar, sebaik-baik tempat yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan telinga kita itu. Akan kata-kata malaikat salamun alaikum bima sabartum, insyaallah. Mudah-mudahan telinga ini boleh mendengar ucapan malaikat, tapi 9 ini kena jaga. Menepati janji, jangan ingkar janji, sambung tali silaturahim, takut kepada Allah, banyak memperhitungkan perbuatan di dunia, sabar kerana Allah, dirikan salat, rezeki yang Allah bagi, infakkan dan sedekahkan khususnya zakatnya, dan juga menyikapi kejahatan orang dengan kebaikan. Maka 9 ini menjadi wasilah untuk kita menjadi ulul albab yang bagi mereka syurga Aden yang masuk bersama dengan mereka daripada keluarga, keturunan dan juga pasangan. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, ya Rabb, amin. Gerak. Karangan Imam Nawawi, Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi wa nafa'nahu bihi bi'ulumi fid darain, amin Allahumma amin. Bab tentang makruh seseorang meminta dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga, dan makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Bab tentang makruh seseorang meminta dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga, dan makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Wabihi ilahi qala haddatsana an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannatu, rawahu Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah pantas seseorang memohon dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali dengan memohon syurga, yang riwayat Abu Daud. Wabihi ilaihi qala haddatsana an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ista'adza billahi fa'idzuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Hadisun sahih rawahu Abu Daud dan Nasa'i bi sanadin sahihain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang berlindung diri dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka kabulkanlah permintaannya. Barang sesiapa yang mengundang kamu, maka sanggupilah. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah sehingga kamu merasa bahawa kamu telah membalasnya. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nah, hadis mengingatkan supaya kita tidak menggunakan nama Allah kecuali tepat pada tempatnya. Hadis mengingatkan agar supaya kita menghormati nama Allah untuk tidak digunakan untuk hal-hal keduniaan. Seperti menjual barang menyebut nama Allah. Seperti dalam bercakap berita tertentu menyebut nama Allah yang tak ada kaitan dengan berita-berita penting, yang ada kaitan dengan syarak. Kerana bila digunakan nama Allah
dia akan menarik perhatian orang yang mendengarnya, dan juga akan memberikan penilaian kepada yang menggunakan nama Allah adalah betul pada penggunaannya atau tidak. Dalam hal ini dikatakan man khada'ana billah in khada'na lahu. Siapa orang yang menipu kami dengan menggunakan nama Allah, memanglah kami boleh terkena tipu bila digunakan nama Allah. Kata-kata itu dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, saya ingat. Sebab Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang sangat generous, orang yang sangat baik. Dia suka membebaskan hamba sahaya miliknya. Kalau dilihat hamba sahaya itu rajin ibadah. Jadi kalau dia beli hamba sahaya untuk khidmat kepada dia, kemudian didapati hamba sahaya ini sholat jaga, sholat malam, sholat jamaah, baik ini budaknya. Oke, besok dibebaskan, beli lagi. Sehingga orang-orang atau hamba sahaya ini banyak tahu tentang perbuatan Abdullah bin Umar yang terlalu, orang kata, lurus. Sehingga mereka seronok kalau dibeli oleh Abdullah bin Umar. Apa sebabnya? Untuk mendapatkan kebebasan daripada menjadi hamba, kadang-kadang berpura-pura baik. Jadi kalau jadi hamba kepada Abdullah, berbangun malam, sholat jamaah, tujuannya supaya dinampak saja, esok dibebaskan oleh Abdullah bin Umar. Maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, ya Ibn Umar, katanya, kamu ini ditipu oleh kamu punya hamba-hamba sahaya ini. Mereka hanya berpura-pura saja kepada kamu, tunjuk ibadah, tunjuk baik, tunjuk apa semua untuk dibebaskan oleh kamu. Maka dia mengatakan, man khada'ana billah in khada'na lahu. Kalau dia tipu kepada aku dengan menggunakan nama Allah, ya memanglah aku boleh terkena tipu. Kalau tidak, takkan aku nak tuduh kepada dia sementara dia guna nama Allah Tuhan aku. Takkan aku, nama yang digunakan olehnya nama Allah, lalu aku tak percaya? Nak letak di mana aku punya keimanan dengan nama Allah yang digunakan oleh orang itu? Sampai sedemikian membesarkan nama Allah hatta kepada orang yang menipu pun, seakan-akan kalau dia nak tipu aku dengan nama Allah, biarlah aku tertipu untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Maksudnya apa? Jangan sembarangan guna nama Allah. Lebih-lebih lagi kalau dia guna nama Allah bukan pada tempatnya. Dia takut kepada istrinya, keluar entah pergi ke mana. Wallahi saya pergi rumah situ, pada takut kena tutup pintu daripada rumahnya itu. Jangan guna nama Allah untuk menipu. Terlalu besar nama, tersuci nama itu untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi untuk hal-hal yang maksiat. Nah, dikatakan di sini, kalau man ista'adza billah fa'idzuh. Siapa orang yang berlindung kepada Allah, maka lindungilah dia. Pernah ada seorang perempuan itu dinikahi oleh Nabi SAW. Seorang perempuan dinikahi oleh Nabi. Saat malam dihampiri oleh Nabi, perempuan ini sudah dibisiki oleh beberapa perempuan-perempuan yang lain. Katanya, kalau Nabi mendekati kepada kamu, katalah, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Perempuan dikena bisik, dia pun ikut juga. Ketika Nabi mendekati kepada dia, dia mengatakan, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Maka Nabi terus tinggalkan, baliklah kamu kepada keluarga kamu. Dicerai. Apa sebabnya? Dia yang cakap, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Dia sudah menggunakan nama Allah berlindung daripada Nabi. Macam mana tak dilindungi oleh Nabi? Dipulangkan oleh Nabi SAW.
Karena besarnya nama Allah Subhanahu wa taala hatta merugikan kepada orang itu supaya tidak sembarangan guna nama Allah Subhanahu wa taala. Dia guna mungkin tak sedar, mungkin dia tak, yang penting nama Allah diguna. Bila nama Allah sudah diguna, oleh sebab itu kalau orang meminta-minta kepada kita dan guna nama Allah, jangan sekali-kali Anda menuduh yang bukan-bukan. Hatta Anda tak percaya kepada orang itu. Besarkan nama Allah, bagi hatta sikit, kalau tidak pun jangan sampai merendahkan nama Allah kepada orang yang meminta dengan menggunakan nama Allah. Faham dong? Barang siapa berlindung dengan menggunakan nama Allah, lindungi dia. Jangan banyak soal bila menggunakan nama Allah. Barang siapa yang meminta dengan menggunakan nama Allah, kasih kepada dia. Kalau orang minta kepada wallahi, billahi dengan nama Allah, bagi kepada saya. Kita percaya, kita tak percaya, bagi. Sikit pun bagi. Semata-mata untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa orang yang memanggil kepada kamu dengan menggunakan nama Allah, datang. Orang mengharap kepada kita, demi Allah datanglah kamu ke rumah saya. Usahakan datang. Tapi ini jangan diambil peluang kepada orang, aku kalau nak fulan tu datang, aku akan guna nama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan di situ. Jangan sekali-kali menggunakan nama Allah kecuali tepat pada tempatnya. Karena orang yang ditujukan nama Allah kepadanya, dia mesti membesarkan nama Allah kepada orang yang mengucapnya. Maka yang mengucapnya jangan sembarangan untuk menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh hada kenapa tak boleh kita membawa nama Allah dalam tandas? Terlalu besar nama Allah. Tak boleh kita berzikir menyebut nama Allah dalam tempat-tempat yang kotor, karena terlalu suci nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang untuk kita membaca Al-Qur'an ketika ketika dalam keadaan janabah? Karena terlalu mulia firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan yang ada pada Allah ini mesti kita memuliakan apa saja yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, apa saja. Nah, Qalu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'hu. Siapa orang berbuat baik kepada kamu, balaslah dengan kebaikan. Kalau kamu tidak mendapatinya, maka doakanlah kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman atas ilmu yang kita belajar, dan dianugerahkan oleh Allah ilmu laduni, dan dianugerahkan oleh Allah istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berada di rumahmu, membaca Al-Quranul Karim, bertadarus, mengenal sifat-sifat yang engkau puji dalam Al-Quran tentang golongan orang-orang berakal dengan 9 sifat yang engkau uraikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang belajar, memahami, mengamalkan, dan golongkanlah kami dalam golongan orang ulul albab dengan bimbinganmu ya Allah, dengan hidayahmu ya Allah, dengan petunjukmu dan bantuanmu ya Rabbal Alamin. Golongkanlah kami dalam golongan ahli syurga Adan yang masuk ke dalamnya bersama dengan ahli keluarga kami, keturunan kami, dan juga pasangan serta zuriyah kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. الله لا تشهد سواه ولا ترى إلا هو في ملك وفي ملكوت سبحانه سبحانه من ماجد متفرد بالعز والجبروت من قيده قصوره وكلاله عن أن يراه فسمه بالمبتوت سافر إليه بهمة علوية
حتى تراه وقل لنفسك موتي واقبل عليه بكل قلبك قاصدا محو الظلال أشير للناسوتي بالشمس شمس الذات حتى لا ترى شيئا سوى متقدس اللاهوتي فإذا انتهيت إلى الذي عرفته شاهدت من عرش إلى بهموتي ورأيت سرا لم يجيز إفشاءه أهل الهدى والكشف والتثبيت إنا لنعلمه ولم نحظى به ذوقا لما معنا من التشتيت والشوق منا لا يزال منازعا والأمر بالتقدير والتوقيت يا ليتني قد غبت عن هذا الورى ودعيت بالمستغرق المبهوت ماذا علي من الأنام وقولهم إن أدعى بالمحبوب أو الممقوت ماذا علي من الأنام وقولهم إن أدعى بالمحبوب أو الممقوت حسبي إلهي والذي يختاره الله أكبر غار بحر الحوت. Ahsan. Apakah hukum menyimpan harta buat saving dalam kehidupan? Contoh untuk masa depan belajar anak-anak atau masa sakit. Nah, membuat persiapan-persiapan di masa akan datang dengan memperuntukkan harta adalah bahagian yang baik. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. yakni ayat ini mengajak kepada kita hendaklah kamu memikirkan kepada mereka yang akan kamu tinggalkan dengan kepergian kamu di masa akan datang. yakni sampai di dalam hadis ketika Sa'ad seorang sahabat Nabi sakit lalu dia hanya memiliki seorang putri sahaja. Kemudian ya Rasulullah dia tanya, ya Rasul saya ini hanya ada seorang anak, harta saya banyak, saya akan infakkan semua harta saya di jalan Allah. Kata Nabi tak boleh. Katanya kalau begitu 2/3 tak boleh. Kalau begitu setengah, kata Nabi setengah tak boleh. Kalau begitu 1/3, kata Nabi as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 itu maksimum, tak boleh lebih kecuali dapat persetujuan daripada ahli waris. Nabi bersabda,
kamu tinggalkan keluarga kamu berkecukupan dengan harta yang kamu tinggalkan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya, untuk kita berfikir masa depan dan keperluan-keperluan adalah satu sebab untuk kita tidak menjadi beban di masa akan datang, baik untuk diri sendiri ataupun untuk ahli keluarga kita. Hanya tidaklah meletakkan ketergantungan. Kalau saya tak simpan, maka saya akan binasa nanti. Kalau saya tak berikan peruntukan kepada anak-anak yang saya tinggalkan, nanti mereka tak ada orang bagi makan dan tak ada orang yang bantu dia, mereka akan susah dan seterusnya. Bila berkeyakinan menentukan kesusahan kepada yang ditinggalkan, meyakini mereka akan susah, inilah dia sudah meyakini sesuatu yang belum terjadi. Seakan-akan tiada Tuhan yang menjamin kehidupan dan kemaslahatan mereka. Sebagai sebab silahkan, tapi tidak meletakkan ketergantungan. Kalau dia tak buat ini, nanti mereka akan susah. Kalau dia tak begini, nanti mereka sakit, tak akan ada orang yang membantu kepada dia. Tidak diyakini seperti itu, hanya sebagai sebab sahaja. Alangkah baiknya bila fokus kepada harta yang dimiliki itu selain daripada ahli keluarga adalah diri sendiri yang diutamakan. Nabi bersabda, ibda' binafsik. Mulakan dengan dirimu, biman ta'ul. Kemudian orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya. Tapi diri sendiri yang lebih utama. Termasuk diri sendiri adalah harta itu bila menjadi amal jariah bagi orang tersebut. Bila risau kepada keluarganya, setelah kepergian dan kewafatannya, risaulah dia akan dirinya sendiri dulu ketika masuk ke dalam barzakh sebelum risau kepada yang masih hidup. Yang masih hidup ada peluang, yang dah pergi tak ada peluang. Oleh sebab itu risau kepada diri sendiri dulu, barulah kepada keluarga yang lain. Saya lihat jari Habib ada tanda dakwat undi. Saya nak tanya, Habib mengundi di kawasan Dun mana? Ulu Kelang. Assalamualaikum Habib, adakah nama sebenar Imam Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah? Naam. Nama sebenar Imam Mahdi, kata Nabi, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Adakah cerai itu akan diterima dan dikira bila hanya disebut di dalam hati? Cerai mesti dilafaz karena dia adalah lafaz yang tidak lagi mengandung kesamaran. Kalau di dalam hati dia menjadi azam atas lafaz tersebut. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada cerai. Mudah-mudahan ahli keluarga yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah satukan dengan akad pernikahan diberikan oleh Allah mawaddah warahmah wasakinah, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ad-dawam, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan daripada segala perselisihan. Dan moga-moga Allah berkati kita, ahli keluarga, anak-anak kita ya Rabbal Alamin. Dan orang-orang menghantarkan nama-namanya untuk syifa, untuk doa dipermudahkan urusan, dan juga doa arwah yang sakit mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Allahumma rabbana sadhib anna wa anhum albas ishfi anta syafi wa afi anta almuafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqaman wa la alaman. Wan Yah binti Wan Yaqub Muhammad Nur Hazik, Wan Sum binti Wan Yaqub Sayyid Ali bin Sayyid Rafiq. Allahumma rabbana sadhib anna wa anhum albas ishfi anta syafi wa afi anta almuafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma ighfir warham محمد فردوس بن عبد الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يسر امور محمد نور عزيز بن عبد الله نور نجيه بنت مستم شاهين بنت حامد سهانة بنت عبد سليمان بن حامد سفينة بنت سليمان رملة بنت سليمان وبارك في عمر النوح بن بدر الزمان. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا وعليهم كل عسير فتيسر العسير عليك يسير.